Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram di ring pembuktian. Cerita misteri kali ini bersumber dari @leli_rosida. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Pukul 9 malam, kupacu kuda besi metik yang berwarna merah marun yang selalu setia menemani selama 2 tahun ini. Rintikan air langit masih saja turun, meski sudah lebih dari 3 jam yang lalu membasahi seluruh permukaan bumi. Jika bukan karena tuntutan pekerjaan sebagai penyiar radio, tak akan sudi aku berbasah-basahan di tengah jalan, hingga menggigilkan tubuh tipis semampai ini. Apalagi aku seorang wanita, tidak seharusnya malam-malam begini berkeliaran di tengah jalan. Dulu, ibuku bahkan mengomel terus-terusan saat meminta restu menjalani profesi ini. Dasarnya aku gadis yang keras kepala, tetap saja aku bersikukuh meskipun mendapatkan penolakan. Hampir setahun berlalu, aku tetap berkarir sebagai penyiar. Butuh sekitar 30 menit untuk mencapai gedung stasiun radio tempatku siaran. Jadwalku kali ini pukul 10 malam, menggantikan Anu, sahabat sesama penyiar. Lelaki centil yang suka menggoda tentang hal-hal horor di dalam kantor. Aku, Meli Agustin, generasi milenial yang tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis semacam begitu. Sesampainya di gedung, bergegas aku memarkirkan motor dan mencopot jas hujan yang sedari tadi terasa membatasi gerak. Entah, ada perasaan tidak enak melihat keadaan sekeliling parkiran. Sepi, sunyi, tidak seperti biasanya. Mungkin hanya perasaanku saja. Kulangkahkan kaki memasuki ruang kantor. Wajah masam Ano sudah menyambutku dari dalam. Ia pun menunjuk jam dinding sembari sibuk berbicara dengan mikrofon. Aku mengerit. Ternyata tinggal 4 menit lagi. Kenapa bisa selama itu aku di jalan? Wah, padahal tidak ada kemacetan atau apapun yang menghalangi, selain gerimis kecil saja. Ano melambaikan tangan dengan cepat untuk bersiap menggantikan posisinya. Putaran lagu terakhir dari Ano sudah siap untuk memberi jeda. Ia mendengus, berdiri, lalu bersiap memakai tas ransel miliknya. Mel, aku pamit ya. Jangan lupa untuk selalu waspada dan hati-hati, gudanya seraya terkikik halus. Dengan menggoyang-goyangkan tangannya ke atas, seperti binatang yang sedang mengaum sembari menggeram. Guyonan jadul seperti saat menggoda anak kecil. Apaan sih? Pulang sana, jangan kemalaman. Ntar Mbak Kunti ikutan nebeng loh. Balasku, sembari mengibaskan tangan untuk mengusir. Ia menunduk, lantas terkikik kembali, dan berpaling pergi begitu saja. Menyisakan pertanyaan di dalam otak, apa yang ia rencanakan kali ini? Seringkali ia mengagetkanku dengan barang atau apapun yang membuatku berjingkat ketika dia telah pergi. Seperti kemarin, ia sukses mengerjaiku dengan menaruh boneka seram di dalam kardus CD lagu. Bahkan, aku sampai marah dan teriak dengan kencang saat siaran, dan membuat semua pendengar berebut menelpon, sekedar ingin tahu apa yang terjadi. Pernah pula Ano menggantung kain putih di depan pintu kantor. Aku pun hampir pingsan kala membuka pintu,
melihat kain panjang itu berkibar, melambai di depan mata. Jantung rasanya mau copot. Tubuhku seketika ambruk bersimpuh, dan tanganku memegang dada. Beruntung, aku tidak punya riwayat penyakit jantung dan hipertensi. Bisa-bisa terkena stroke jika setiap hari dihadapkan ke usilan anosijal itu. Ku awali siaran dengan memutar lagu dari Imagine Dragon yang berjudul Bad Liar. Headset sudah terpasang di kepala. Mikrofon pun juga sudah siap. Tepat di detik lagu selesai, ku sapa pendengar setia BCFM dengan suaraku yang terkenal ngebas tapi renyah. Hai BCers, Meli sudah ada di sini menggantikan si gesrek Ano yang akan menemani malam kalian dengan topik yang pastinya akan selalu kalian nantikan. Ya, tepat sekali. Hari ini adalah waktunya Senin Curcol. Kalian boleh curhat apa saja tentang kegalauan hati. Daripada dipendam terus dan jadi penyakit, mendingan curcolin aja di sini bareng Meli. Siapa tahu Meli bisa kasih solusi untuk permasalahan kalian. Apapun itu, boleh ya. Tentang pacar, keluarga, keuangan, atau mungkin mantan. Boleh saja. Aku tunggu telepon kalian di nomor biasa ya, 03154404. Meli tunggu sekarang juga ya. Oke. Kuputar kembali lagu Bad Liar sebagai background untuk menunggu dering telepon dari pendengar. 30 detik, akhirnya telepon berdering. Langsung saja kubuka line telepon melalui headset dan segera menanyakan siapa dirinya. Halo, selamat malam BCers. Siapa nih? 5 detik, hanya ku dengar gemeresak dan sedikit dengingan saja. Hei, kamu ini mau ngerjain juga ya kayak Anu? Dengusku dengan kesal. Malam, Meli. Maaf, aku grogi. Suaranya begitu serak dan berat, seperti habis menangis. Bahkan, suara tarikan ingusnya begitu kentara. Kamu kenapa sayang? Sini-sini, curhatin saja bareng Meli. Isakan itu masih kudengar dengan jelas. Terdengar hembusan nafas dengan pelan, seolah mempersiapkan hati. Gini, aku nggak mau nyebutin nama dulu. Aku pengen ada yang dengar tentang masalahku ini. Syukur-syukur bisa didengar langsung sama yang bersangkutan. Oke, Meli akan hargai privasi kamu. Semoga apa yang kamu pandam ini bisa menemukan titik terang. Silahkan. Kubuka suaraku sehalus mungkin agar ia bisa lebih rileks. Baiklah, aku mulai. Sebenarnya, aku adalah seorang gadis berusia 21 tahun yang bekerja sebagai waitress di sebuah kafe di daerah kota Sidobejo sini juga, gak jauh dari gedung radio BCFM. Dan aku melakukan sebuah kesalahan yang tidak akan pernah kulupa dari sepanjang hidupku. Apa itu? Kupotong ceritanya untuk mencairkan suasana. Aku menjalin cinta terlarang dengan bosku, padahal dia sudah berkeluarga. Bahkan istri dan anaknya begitu dekat denganku. Ya, pelakor, itulah aku. Aku benar-benar malu, Mel. Suara isakan itu kembali terdengar dengan halus. Tunggu, Meli boleh kasih pendapat ya? Sebenarnya, kasus seperti ini sering kali kita dengar. Dan aku sebagai wanita, tidak akan mungkin menyalahkan kamu begitu saja. Karena semua yang terjadi, pasti ada sebab dan akibat. Jika salah satu dari kalian gak buta hati, mana mungkin bisa terjadi? Bener gak sih?
Iya Mel, tapi aku merasa udah ngancurin keluarga mereka. Dan beberapa hari lalu, hatiku semakin patah saat bosku memutus sepihak hubungan kita itu. Dan sekarang aku yang hancur Mel. Lalu ia mulai menangis dengan terseduh. Jadi, sekarang kamu maunya gimana? Kamu masih muda loh. Masih punya masa depan. Move on dong. Cari laki lain untuk menghapus kenangan tentangnya. Tuturku dengan sok bijak. Enggak Mel. Asal kamu tahu, aku lagi hamil. Mataku membulat seketika mendengar penuturannya. Hampir tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku, terlalu rumit. Kemarin, seorang temanku juga mengalami hal yang sama denganku, Mel. Dan dia bunuh diri, Mel. Aku pun membekap mulut, takut jika dia sampai melakukan keputusan fatal itu juga. Hei kamu, itu adalah stupid solution. Jangan sampai kamu merugikan diri dengan hal yang seperti itu. Please. Bukankah kamu punya keluarga atau teman? Ingat mereka, masih banyak yang bakal sayang sama kamu. Sebenarnya dia tidak benar-benar bunuh diri, Mel. Hanya dibuat agar terlihat demikian. Loh, apa maksudnya? Kuuratkan headset dengan kedua tangan untuk bersiap mendengar. Iya, aku yang lihat dengan mata kepalaku sendiri, Mel. Di malam itu, lelaki itu datang ke kamar kosannya. Ia masuk dengan memakai sarung tangan karet. Katanya, tangannya sedang sakit dan melepuh. Lantas, ia membuatkan si gadis mie instan dan segelas susu hangat, lalu memberikannya dengan senyuman termanis. Setelahnya, ia menyuruh si gadis tidur dan membiarkan lelaki itu membereskan meja makanannya. Aku melihat lelaki itu, Mel, yang membersihkan seluruh tempat, bahkan kursi tempatnya duduk, juga gelas dan piring, serta wastafel secara detail. Dan kemudian, ia pergi begitu saja, Mel. Selanjutnya, apa yang terjadi? Tanyaku dengan penasaran. Coba Mel, kamu ketik di komputer kasus 3 hari lalu tentang mayat wanita di kamar kos Gang Anggrek. Cecarnya menyuruhku. Langsung saja, jari ini lihai menari di atas keyboard dan menelusuri pencarian. Dan akhirnya aku mendapatkan. Ini sudah ketemu. Aku bacakan ya. Ditemukan mayat gadis yang bernama Siska, berusia 21 tahun. Pramusaji sebuah kafe, meninggal di kamar kosannya. Dugaan polisi, dia meninggal karena bunuh diri. Sebab ditemukannya sebotol cairan pembasmi nyamuk di sebelah ranjang. Dan dari mulutnya mengeluarkan busa. Wah, aku terperangah, menutup pencarian dan kembali fokus pada telepon. Kenapa kamu gak lapor polisi kalau kamu tahu kejadian itu? Ia terdiam lama sekali. Bahkan berkali-kali kupanggil, tidak ada jawaban. Entah, hawa dari AC terasa semakin dingin, membuatku bergidik ngeri. Terasa ada sesuatu yang meniup tengkuk. Kuusap belakang kepalaku itu untuk mengurangi kengerian. Aku bahkan baru ingat, ini malam Selasa Kliwon. Dan kata ibuku, malam Selasa Kliwon lebih angker dan keramat dibandingkan dengan malam Jumat Kliwon. Kling-kling. Sebuah pesan masuk di ponsel. Chat singkat dari Ano tertera di bar notif yang menyala. Lanjut, kuusap layar smartphoneku dan membacanya. Mel,
aku lagi dengar siaran kamu sekarang. By the way, kabel telepon udah kamu sambungin belum? Tadi aku cuma bercanda loh. Copot itu kabel. Sorry ya. Dahiku mengerit. Seketika, kutarik kabel telepon yang menjulur di bawah. Terasa begitu ringan. Kuangkat benda panjang itu dengan sebelah tangan. Aku melongo melihat ujung kabel yang terputus tidak tertancap. Nafasku mulai memburu, pikiranku kacau. Wah, bagaimana ini bisa? Suara gemerasak di headset menyadarkanku bahwa aku masih terhubung dengan gadis penelpon itu. Mel, namaku Alina Siska Maharani. Terima kasih ya Mel, sudah mau mendengarkan curhatku. Jantungku terasa mau copot. Nafasku tersengal kembali kembang kempis. Dan dilanjut terdengar suara terkekeh halus dari sana. Lalu diakhiri suara dengungan yang memekakan telingaku. Kisah ini pun akhirnya selesai. Begitulah kisah cerita seram penyiar radio Dering Pembuktian. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.